manusia-manusia tangguh berjiwa kuat dimanapun berada. Bagaimana keadaan kalian? Kembali lagi bersama Mr. B dalam konten berisiko tinggi. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari mitologi kuno Yunani. Kisah tentang pertempuran para dewa dan manusia untuk menguasai alam semesta. Dahulu kala sebelum masa para dewa dan adanya manusia, para Titans menguasai bumi dan alam semesta. Para Titans sangat kuat, tapi kekuasaan mereka berakhir setelah lahirnya para dewa. Para Titans dihancurkan oleh anak-anak mereka sendiri, Zeus, Poseidon, dan Hades. Zeus meyakinkan saudaranya Hades untuk menciptakan makhluk yang sangat kuat yang dapat mengalahkan para Titans pendahulu mereka. Dan dari tubuhnya sendiri, Hades melahirkan makhluk dengan kengerian tak terbayangkan bernama Kraken. Terjadi perang besar di antara mereka. Kraken mengalahkan para Titans dan membuang mereka ke Tartaros. Setelah menggulingkan kekuasaan Titans, para dewa membagi kekuasaan alam semesta. Zeus kemudian menjadi Raja Langit, Poseidon menjadi penguasa lautan, dan Hades, ia tertipu oleh Zeus dan dikirimkan untuk menguasai neraka, dunia bawah yang penuh kegelapan dan kesengsaraan. Zeus kemudian menciptakan kehidupan, dunia, dan manusia untuk menyembah para dewa. Dan dari iman, pujian serta doa-doa manusialah yang menjadi sumber kekuatan dan keabadian tak terbatas para dewa. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia mulai gelisah. Mereka mempertanyakan dan menentang pencipta mereka. Dan inilah Clash of the Titans. Suatu ketika saat sedang terjadi badai, seorang nelayan bernama Spyros menemukan sebuah peti mati yang terapung di lautan. Peti mati itu berisi seorang bayi yang masih hidup bernama Perseus dan ibu dari bayi itu yang telah tewas. Spyros yang memang belum memiliki anak memutuskan untuk membawa pulang dan merawat bayi tersebut. Saat itu terlihat seorang wanita yang mengawasi mereka dari kejauhan. Spyros dan istrinya membesarkan Perseus dengan penuh cinta. Walaupun tak pernah diketahui asal-usul dari mana Perseus berasal, tapi mereka menyayanginya lebih dari darah dagingnya sendiri. Beberapa tahun berlalu, kini Perseus telah tumbuh dewasa dan membantu ayahnya sebagai seorang nelayan. Zeus! Who do I thank, Mama? Saat terjadi badai, Spyros menceritakan bagaimana dulu ia menemukannya mengapung di lautan. Begitu banyak pertanyaan yang ada dalam benak Perseus. Dari mana ia berasal, siapa orang tua kandungnya. Walaupun itu tak mengurangi rasa syukurnya memiliki keluarga yang telah membesarkannya dan memberinya kebahagiaan. Dari kecil saat ada badai dan petir menyambar, Perseus merasakan sesuatu dalam dadanya, seperti ada keterikatan antara dirinya dan yang ada di langit sana. Kesengsaraan berkepanjangan, pandemi yang tak kunjung berakhir, PPKM yang masih terus diperpanjang tanpa adanya bansos, membuat para manusia kehilangan iman dan berhenti bersyukur pada para dewa. Para manusia menentang dan menyatakan perang dengan para dewa. Pasukan kerajaan Argos atas nama Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia mulai menghancurkan kuil-kuil tempat pemujaan dan meruntuhkan patung Zeus. Tindakan manusia-manusia ini mengundang murka para dewa, terutama Zeus. Berpalingnya manusia dari penciptanya ini juga menyebabkan terbukanya celah yang membangkitkan Hades dari neraka di Underworld. Ia muncul lalu menjelma menjadi makhluk mengerikan dan menghabisi para prajurit. Hades sempat menampakkan wajahnya sebelum ia menghancurkan kapal Perseus. Ayah dan ibu angkatnya serta adik perempuannya tewas tenggelam, sementara Perseus, ia adalah satu-satunya yang selamat dalam serangan Hades. Perseus ditemukan masih hidup oleh tentara Argos, kemudian ia dibawa ke istana. Di Olympus, Zeus sedang sangat murka karena manusia yang telah ia ciptakan. Kini mereka membalas cintanya dengan penentangan.
Saat itu Hades datang. Ia senang karena setelah sekian lama akhirnya ia bisa melihat kemarahan dalam diri Zeus. Bertahun-tahun Hades menyaksikan kemurkaan Zeus telah dilembutkan oleh cinta. Zeus menciptakan manusia untuk menyembah para dewa, di mana dari doa-doa manusialah para dewa mendapat kekuatan dan keabadian. Tapi Zeus terlalu mencintai manusia sehingga mereka menjadi semakin kuat dan lupa siapa yang menciptakan mereka. Cinta dari manusialah yang membuat para dewa bertahan. Hades yang selama ini berada di neraka, ia belajar untuk hidup dari ketakutan dan rasa sakit manusia. Hades meminta izin pada Zeus untuk melepaskannya di antara para manusia, menebar ketakutan supaya manusia kembali berdoa dan menyembah para dewa. Apollo, salah satu dewa putra Zeus, mengingatkan ayahnya bahwa para dewa membutuhkan manusia dan mengatakan kalau Hades seharusnya tetap berada di neraka. Tapi kali ini Zeus telah benar-benar murka. Ia mengizinkan Hades untuk melakukan apa yang ia inginkan. Manusia harus dihukum dan diberi pelajaran atas penghinaannya pada para dewa, agar mereka sadar dan para dewa kembali bermandikan rasa hormat dan doa-doa dari manusia. Pasukan yang membawa Perseus telah sampai di istana. Mereka disambut oleh Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia. Kerajaan sedang merayakan kemenangan mereka setelah meruntuhkan patung Zeus. Walaupun itu harus dibayar dengan begitu banyak prajurit kerajaan yang mati. Selama satu generasi manusia mulai menentang penciptanya dan membuat para dewa kelaparan akan doa-doa dan pujian. Malam itu Raja Cepheus menyatakan bahwa matahari tak akan lagi tenggelam di lautan, tapi di Olympus. Masa para dewa telah berakhir dan kini saatnya menyambut era baru, era manusia. Putri mereka Andromeda terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan kerajaan. Ia terlihat begitu peduli pada rakyatnya dan khawatir akan semua konsekuensi yang akan mereka terima karena telah menentang para dewa. Ratu Cassiopeia sangat membanggakan Putri Andromeda karena kecantikannya yang melebihi semua wanita di Yunani. Bahkan Andromeda lebih cantik daripada Dewi Aphrodite. Ratu berkata bahwa para dewa di Olympus iri pada kecantikan putrinya. Tiba-tiba angin berhembus kencang disertai asap hitam mengerikan yang kemudian menyedot dan membinasakan para prajurit istana menjadi puing-puing. Hades menampakkan wujudnya. Perseus yang masih mengenalinya langsung menyerangnya, tapi dengan satu hempasan ia terlempar. Hades mendatangi Raja dan Ratu Cassiopeia. Ia mengingatkan bahwa manusia hanyalah butiran debu di bawah jari-jari para dewa. Nafas dan kehidupan mereka adalah anugerah dari Olympus, tapi mereka dengan lancang berani menghina kekuatan yang berada di luar pemahaman mereka. Hades memaksa Raja dan Ratu untuk berlutut. Dengan tatapan matanya, Hades membuat sang ratu yang begitu membanggakan kecantikan seketika menjadi tua renta. Hades memperingatkan bahwa dalam 10 hari ketika terjadi gerhana matahari, ia akan melepaskan Kraken, Argos, dan semua yang ada di dalamnya akan dimusnahkan dari bumi, kecuali mereka mengorbankan Putri Andromeda yang dengan bodohnya mereka bandingkan dengan para dewa. Mereka diberi pilihan untuk melakukan penebusan dosa dengan kehancuran atau pengorbanan, dan Hades berkata sambil menatap Perseus bahwa itu adalah kehendak Zeus, kehendak ayahmu, sebelum Hades menghilang pergi. Hal itu membuat Perseus diinterogasi oleh pengawal kerajaan dan dipaksa mengaku tentang siapa dia sebenarnya dan untuk apa dia diutus. Tapi Perseus tetap bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa dan dia bukanlah anak dewa. Argos kini dilanda kepanikan. Mereka hanya punya waktu 10 hari, tak ada jalan lain kecuali melakukan pengorbanan. Sebenarnya Putri Andromeda siap mengorbankan diri demi keselamatan semua orang, tapi tentu saja Raja tidak akan begitu saja merelakan putri kesayangannya untuk dikorbankan. Mereka belum yakin kalau Perseus benar-benar manusia setengah dewa, tapi kalaupun itu benar, Raja memohon pada Perseus untuk menyelamatkan mereka karena hanya dialah yang mampu melakukannya. Namun Perseus merasa bahwa dia hanyalah seorang nelayan dan semua orang yang disayanginya justru telah direnggut dan dibunuh oleh para dewa. Akhirnya Perseus dimasukkan ke penjara. Saat di penjara, Perseus kedatangan tamu seorang wanita bernama Lo. I've watched you
Sama seperti Perseus, ia adalah manusia setengah dewa. Bertahun-tahun yang lalu, Lo menolak pemberian para dewa untuk menjadi dewi di Olympus sehingga ia dikutuk menjadi tidak mempunyai usia. Sebuah kutukan yang manis. Lo menjelaskan bahwa ia telah mengawasi Perseus umur hidupnya. Lo jugalah yang telah memandu Perseus sampai ia ditemukan oleh ayah angkatnya. Lo memberitahu Perseus kebenaran bahwa dia adalah anak Zeus. Melalui kilas balik, Lo menceritakan bahwa kelahiran Perseus diawali dengan pemberontakan Raja Archisius. Kala itu umat manusia sudah muak dengan penganiayaan dan kekejaman para dewa. Raja Archisius memimpin penyerangan ke Olympus. Dewa-dewa lain berkeinginan untuk menghancurkan Archisius dan pasukannya, tapi Zeus terlalu mencintai manusia. Ia memilih untuk memberi pelajaran pada Archisius dengan cara yang berbeda. Ia menjelma menjadi Raja Archisius dan memasuki kamar di mana istri raja sedang tertidur dan menggenjotnya, menaburkan benih dewa pada rahim istri raja. Hal ini membuat Archisius marah dan murka. Ia menghukum mati istrinya dan anak yang baru dilahirkan dengan cara membuangnya dalam peti mati. Saat akan melemparkan peti mati itu ke lautan, dewa mengirimkan petir kutukan yang menyambar dan membuat fisik Raja Archisius cacat dan terlihat menjijikan. Sang ratu kemudian meninggal dan Perseus tetap hidup karena ada titisan dewa dalam dirinya. Lo mengawasinya dan menunggu hari di mana Perseus akan mengakhiri kekuasaan tirani para dewa. Perseus ditakdirkan untuk membunuh Kraken, tapi sepertinya Perseus tidak terlalu peduli dengan itu semua. Ia hanya ingin melenyapkan Hades karena telah merenggut keluarganya. Lo menjelaskan bahwa Hades sangat kuat, tapi jika Perseus berhasil membunuh Kraken, Hades akan melemah dan Perseus bisa membalas dendam atas kematian keluarganya. Kraken adalah makhluk yang sangat kuat dan mengerikan yang bahkan para dewa pun gentar padanya. Tapi konon ia bisa dibunuh, dan para penyihir Stygian lah yang tahu bagaimana cara membunuhnya. Para penyihir itu berada di tempat yang jauh yang sulit untuk dijangkau manusia. Perseus akhirnya dilepaskan dari penjara, ditemani beberapa prajurit kerajaan dan 2 orang relawan. Mereka berangkat memulai petualangan walaupun ini seperti misi yang mustahil. Lo juga mengikuti mereka karena dialah yang tahu jalan menuju tempat tujuan mereka. Mereka menempuh perjalanan jauh untuk mencapai tempat para penyihir Stygian berada. Di tempat lain, Hades menemui Raja Archisius di tempat pengasingannya. Hades mengatakan bahwa mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Zeus. Hades juga memberitahunya bahwa anak Zeus dari rahim istrinya masih hidup dan dia telah bersumpah pada Argos untuk menghancurkan Hades. Zeus mengira Hades melayani, tapi dibalik semua tindakannya, sebenarnya Hades mempunyai rencananya sendiri. Ia menyimpan dendam pada Zeus karena dulu telah mengirimkannya ke neraka di Underworld. Hades menunggu sampai ia bisa mencapai puncak kekuatannya untuk menyingkirkan Zeus. Untuk menghindari kecurigaan Zeus, Hades memberi kekuatan dewa pada Archisius dan memanfaatkannya sebagai senjata untuk membunuh Perseus. Hades berjanji jika Archisius bersedia melayaninya dan berhasil membunuh Perseus, maka Hades akan menghancurkan Zeus untuknya. Di perjalanan, Draco melatih Perseus menggunakan pedang karena sebagai seorang nelayan, ia belum pernah menggunakan pedang sebelumnya. Ini sekaligus untuk mengujinya. Kini mereka mulai yakin bahwa ada kekuatan tak biasa dalam diri Perseus. Saat yang lain tertidur, Perseus melihat kilatan cahaya dari pedang sakti pemberian para dewa yang ditempa di Olympus. Draco yang diam-diam mengikuti Perseus menyarankan untuk menerima anugerah itu. Tapi Perseus menolaknya dan berkata, ia tak bisa melakukannya sebagai manusia biasa. Ia malah memberikan pedang itu pada Draco dan berjalan pergi. Selanjutnya, Perseus bertemu dengan Pegasus. Kuda jantan perkasa yang memiliki sayap yang begitu anggun dan kuat. Di saat yang sama, Archisius datang dan mencapik salah satu prajurit lalu menyerang Perseus.
Tangan Archisius terpotong terkena tebasan pedang saat pertarungan. Potongan tangan dan tetesan darah hitam yang mendidih dari tubuh Archisius menjelma menjadi monster kalajengking raksasa dan menyerang mereka. Beberapa ekor berhasil mereka bunuh, tapi monster itu terus bermunculan menjadi semakin banyak. Beruntung para jin datang dan mengendalikan kalajengking itu dengan mantranya. Tangan Perseus melepuh terbakar akibat racun dari gigitan Archisius saat bertarung dengannya. Draco menyuruh Perseus untuk berdoa pada ayahnya Zeus dan meminta kesembuhan, tapi Perseus masih tetap menolak. Selanjutnya mereka dibawa ke tempat para jin. Mereka adalah penguasa padang pasir. Konon dulunya mereka adalah para prajurit. Saat mengalami cedera dalam pertempuran, mereka mengganti bagian tubuhnya dengan jimat dan ilmu hitam. Mereka tak lagi merasakan sakit dan telah hidup selama ratusan tahun. Luka Perseus semakin parah. Saat itu salah seorang jin datang dan mengobati luka di tangan Perseus dengan mantra saktinya. Draco dan teman-temannya menyerangnya karena mengira Jin akan mencelakai Perseus. Jin mencoba mengatakan sesuatu, hanya Lo dan Perseus lah yang mengerti apa yang Jin ucapkan. Jin berkata yang artinya, para Jin sudah lama menunggu seseorang yang akan membebaskan mereka dari kutukan para dewa selama ratusan tahun. Para Jin tidak berteman dan tak pernah suka dengan manusia, tapi kali ini mereka harus bekerja sama untuk membantu Perseus menyelesaikan misinya. Secara ajaib, luka di tangan Perseus tiba-tiba sembuh dan kembali normal seperti sedia kala. Draco marah pada Perseus. Beberapa orangnya tewas karena ego Perseus yang tak mau menggunakan anugerah pemberian para dewa. Tapi Perseus tetap ngeyel. Ia tidak akan menerima pedang atau apapun pemberian dari dewa. Perseus tidak ingin menjadi seperti mereka. Kalaupun ia menjalankan tugasnya, itu akan ia lakukan sebagai manusia. Draco mengatakan bahwa pedang Olympus itu ada dalam tas yang dia bawa kalau sewaktu-waktu Perseus berubah pikiran. Mereka melanjutkan perjalanan dan sekali lagi dengan kekuatan mantranya, para jin menjadikan kalajengking raksasa itu sebagai kendaraan menuju ke tempat para penyihir Stygian. Beberapa waktu tak tahu kemudian mereka telah sampai di Taman Stygia. Konon itu adalah tempat di mana dulu Kraken bertarung dan mengalahkan para Titans. Sebelum masuk ke sana, Lo mengingatkan Perseus untuk hanya menanyakan apa yang ingin dia tahu, tidak lebih. Para penyihir Stygian adalah makhluk tanpa mata. Mereka hanya memiliki satu mata yang dipegang oleh pemimpin mereka, dan tanpa mata itu mereka tak bisa melihat apapun. Ternyata para penyihir itu sudah tahu akan maksud kedatangan Perseus. Mereka bisa melihat banyak hal dengan mata itu. Para Stygians begitu tergoda untuk menyantap Perseus dengan tubuh setengah dewanya. Stygians memberitahu mereka bahwa perjalanan mereka akan sia-sia. Kraken tak akan bisa dibunuh menggunakan senjata apapun. Stygians akan memberitahu kelemahan Kraken, tapi harus ada yang dikorbankan sebagai imbalan. Negosiasi pun gagal dan akhirnya mereka terlibat pergelutan. Perseus berhasil merebut matanya dan mengancam akan menjatuhkannya ke kobaran api jika mereka tidak memberitahu kelemahan Kraken. Akhirnya para Stygians menyerah dan mengatakan bahwa ada satu cara untuk membunuh Kraken, tapi itu mustahil dilakukan.
namanya Medusa. Apapun yang berdaging akan terbunuh dan hancur oleh tatapannya. Penjaranya terletak di seberang sungai Styx di ujung neraka. Sebelum mereka pergi, Stygians menyampaikan satu hal lagi, bahwa perjalanan Perseus tak akan berakhir dengan baik. Ia akan terbunuh, takdir telah berbicara. Saat berjalan keluar, Zeus datang menemui Perseus. Zeus mengatakan bahwa Perseus tak akan mampu mengalahkan Kraken atau Hades. Ia akan mati jika terus melanjutkan perjalanannya. Zeus menawarkan perlindungan pada Perseus dan hidup sebagai dewa di Olympus sebelum Argos dihancurkan, karena ia tak akan bisa selamat jika gerhana matahari telah tiba. Tapi Perseus masih tetap ngeyel. Ia lebih baik mati sebagai manusia daripada hidup selamanya sebagai dewa. Sebelum pergi, Zeus memberikan satu koin emas pada Perseus dan mengatakan itu akan sangat berharga untuk membantunya sampai ke neraka. Perseus melanjutkan perjalanannya. Para Stygians dan kalajengkingnya pergi setelah mendengar perkataan penyihir bahwa Perseus akan mati. Hanya satu Stygians yang bertahan. Dua orang relawan juga ikut pamit balik kanan. Mereka bersedia bertempur di mana saja, tapi tidak di neraka. Beberapa waktu tak tahu kemudian, mereka telah sampai di tepi sungai Styx. Mereka tak bisa menyeberanginya karena para Seron hanya menyeberangkan orang mati. Jin mengetahui bahwa dengan koin yang dibawa Perseuslah mereka bisa menyuap Seron si tukang perahu. Di atas perahu, Lo menceritakan bahwa dulunya Medusa adalah wanita yang sangat cantik. Kecantikannya sampai mempesona Poseidon hingga Athena mengutuknya. Satu pandangan Medusa akan membuat setiap makhluk yang hidup menjadi batu. Dewi Athena memastikan bahwa tak ada seorang pun yang akan menginginkan Medusa lagi. Lo tidak bisa mengantar sampai ke kuil karena ada satu kutukan yang mencegahnya. Hanya laki-laki yang bisa masuk ke sana, tapi tak ada seorang pun yang pernah bisa keluar. Mereka telah sampai di reruntuhan kuil di ujung neraka dan selanjutnya mereka harus menghadapi makhluk berambut ular mengerikan bernama Medusa. Eyes down. Semua orang yang ikut bersama Perseus akhirnya terbunuh, menjadi batu dan hancur oleh tatapan matanya. Hanya Perseuslah yang tersisa. Setelah melalui pertarungan sengit, akhirnya Perseus berhasil memenggal kepala Medusa sambil memejamkan matanya. Ia kemudian pergi membawa kepala Medusa. Lo sudah menunggunya, tapi tiba-tiba Archesius muncul dan menusuk Lo dari belakang. Perseus kewalahan menghadapi Archesius karena dia telah diberi kekuatan dewa oleh Hades. Sampai akhirnya Perseus menggunakan pedang Olympus untuk mengalahkan dan membunuh Archesius dengan pedang pemberian dewa itu. Gerhana matahari hampir terjadi dan tiba saatnya Kraken dilepaskan. Saat hampir kehabisan waktu, Pegasus datang dan membawa Perseus terbang melesat menuju Argos.
Di kerajaan, orang-orang yang putus asa memaksa membawa Putri Andromeda untuk dikorbankan demi keselamatan Argos. Makhluk mengerikan itu bangkit dan mulai menghancurkan Argos. Bangkitnya Kraken dan ketakutan manusia membuat Olympus bergetar. Zeus menjadi lemah, sementara Hades ia menjadi semakin kuat. Kini ia berani terang-terangan menyatakan niatnya untuk melawan dan menghancurkan Zeus. Ia begitu dendam pada Zeus karena telah mengirimnya ke neraka untuk dibenci. Sementara Zeus selama ini ia bermandikan doa dan pujian dari manusia. Zeus mengingatkan Hades bahwa di Argos masih ada putranya manusia setengah dewa. I have. Hades pun akhirnya turun untuk menghentikan Perseus. Saat Kraken hampir melahap Putri Andromeda sebagai persembahan, Perseus datang dengan membawa kepala Medusa. Akhirnya Kraken bisa dihentikan. Raja Cepheus tewas dalam kekacauan itu. Butuh waktu lama untuk mengubah makhluk sebesar Kraken menjadi batu dan menghancurkannya. Sementara Hades, ia dikirim kembali ke neraka oleh Perseus dengan kekuatan dari ayahnya, Zeus. Putri Andromeda akhirnya selamat. Ia kemudian menjadi ratu dan memimpin Argos, sementara Perseus ia lebih memilih untuk tetap menjadi manusia walaupun Zeus mengingatkan bahwa setelah apa yang dilakukannya, manusia akan mulai menyembahnya dan tamat. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan sekali-kali berani menatap mata Medusa, kecuali Anda adalah manusia setengah dewa. Son of Zeus, after all.